Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama laporan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Maluku. Laporan panitia kegiatan pengukuhan Bunda Literasi Provinsi Maluku dan peningkatan indeks literasi masyarakat tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pengukuhan Bunda Literasi Provinsi Maluku oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Mohon kesediaan Kepala Perpustakaan Nasional dan Ibu Widya Pratiwi Murad untuk menempatkan diri di depan. Pengukuhan Bunda Literasi Provinsi Maluku tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa tanggal 27 bulan April tahun 2021, bertempat di Gedung Islamic Center, Waihuang, Ambon. Saya Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan surat keputusan Gubernur Maluku nomor 196 tahun 2021, tanggal 14 April 2021, dengan resmi mengukuhkan Ibu Widya Pratiwi Murad selaku Bunda Literasi Provinsi Maluku periode 2021-2024. Saya percaya bahwa saudari dapat menjadi role model dalam menginspirasi dan mewujudkan Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati saudari dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, serta masyarakat Provinsi Maluku. Ambon, 27 April 2021. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Muhammad Sarif Bando, bertanda tangan. Terima kasih. Pada tahun 2020, nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Provinsi Maluku adalah 52,90% atau kategori sedang dan masih berada di peringkat 26 dari 34 provinsi. Hal ini merupakan tantangan bagi kita untuk terus bekerja keras guna meningkatkan nilai kegemaran membaca dan literasi masyarakat, sehingga pada tahun-tahun mendatang dapat mencapai indeks kegemaran membaca dan literasi masyarakat Maluku yang setara dengan daerah lainnya. Pengukuhan Bunda Literasi yang dilakukan pada hari ini hendaknya dimaknai sebagai sebuah kebutuhan daerah agar seluruh arah program dan kebijakan dapat terwujud secara efektif dan efisien yang bermuara pada meningkatnya indeks kegemaran membaca dan literasi masyarakat di Provinsi Maluku. Nah, perpustakaan saat ini adalah transfer knowledge. Makanya tadi buku yang kami hadiahkan ke Ibu Gub, Pak Rektor dan Pak Ketua itu adalah meyakinkan kepada kita semua bahwa dengan sedikit ilmu terapan, ilmu kreativitas kita bisa menciptakan barang. Itu ribuan orang di Indonesia, ada yang pengemis 10 tahun, ada yang mantan TKI, mantan narkoba, kami latih dan dia bisa menciptakan barang. Karena hari ini orang disuruh membaca 3 jam dalam sehari dalam keadaan lapar. Wah, itu sama dengan menjadikan perpustakaan sebagai penjara bagi mereka. Siapapun orang bisa mendapat manfaat dari membaca, itulah orang mau membaca. Jangan hitung baca-bacaannya, tetapi apa yang didapatkan dari membaca. Transfer knowledge penting. Karena itu, seketika para pustakawan seluruh Indonesia bertanya kepada saya, ilmu apa yang dimiliki pustakawan untuk mencerdaskan anak bangsa? Saya bilang tidak. Perpustakaan Nasional menjelma jadi University Zoom Meeting Indonesia. Jadi ini penting sekali menggunakan struktur otak, melatih otak untuk itu. Jadi saya kira ini. Lalu kemudian bagaimana caranya agar anak-anak tidak lagi bermain game tapi suka baca buku? Tidak ada caranya. Kecuali satu, Perpustakaan Nasional ciptakan namanya IPUSNAS. Semua buku kami beli copyrightnya dan kami gelontorkan masuk di
Play Store atau App Store, silakan install sehingga orang tua di rumah kasih pilihan. Naku, kamu kok main game terus, kuotanya habis tanpa ilmu. Tidak ada e-Pusnas, silakan baca buku. Kamu flower ke temanmu, nanti diskusikan karena bisa menciptakan perpustakaan. Memang kalau saya turun ke kabupaten kota, memang langsung melihat bagaimana kondisi anak-anak kita. Di samping kesehatannya, gizi dan lain-lain. Di sana juga memang sangat memprihatinkan pada saat saya mencoba untuk berdialog, berinteraksi langsung dengan anak-anak yang ada di beberapa desa yang saya temui. Mereka kesulitan untuk bicara, mereka kesulitan untuk bercerita. Ini yang saya lihat secara langsung. Ini sudah menjadikan masukan bahwa kepada saya bahwa literasi anak-anak, literasi dasar pada anak-anak kita yang di Maluku ini kurang, cukup rendah. Nah ini yang saya lihat sekali, jadi literasi dasar saya rasa sangat perlu. Dan literasi dasar itu ada di keluarga. Sosok seorang ibu itu adalah guru atau sekolahnya bagi keluarganya di rumah, bagi anak-anak kita di rumah. Ya, seperti itu. Jadi ini menjadikan tantangan saya. Pertama kita mesti bilang, pengangkatan Bunda Literasi pada hari ini, menurut beta ini momentum yang tepat untuk membangun Maluku lebih maju, supaya setara dengan daerah-daerah lain. Salah satu penyebabnya itu adalah orang kurang baca, Pak Perpustakaan. Orang kurang baca, orang kurang menulis, atau juga kurang berlatih, mengembangkan analisis. Akibatnya adalah mutu pendidikan kita seperti itu. Dan sampai sekarang, Pak Gubernur sudah ambil kebijakan, berbagai macam kebijakan untuk meningkatkan mutu itu. Tapi juga belum bergerak secara signifikan. Dan karena itu sekali lagi, pengangkatan Bunda Literasi untuk menggerakkan, gerakan membaca, membudayakan aktivitas berkaitan dengan literasi di Maluku, saya kira ini momentum yang paling tepat. Dan kita bersyukur untuk hal ini bisa dilakukan. Ada anak yang belum bisa baca secara baik tapi lulus masuk perguruan tinggi. Saya pusing pertanyaan itu. Ada yang tidak bisa tambah kali dan menghitung 1/2 kali 1/2 berapa, dia tidak bisa. Saya berkesimpulan bahwa yang tadi dibilang Pak Luki di makalah saya sudah sampaikan, ini Pak, akarnya adalah di keluarga. Kami tidak mungkin mendidik anak itu dalam waktu 4-5 tahun jadi pintar kalau umpamanya dasarnya kacau balau seperti ini. Jadi kalau Ibu Widya sekarang ini saya mau mohon sekalian kita mulai dari keluarga, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kalau baik otomatis universitas juga baik dan akan kami menghasilkan orang-orang berkualitas tentang itu. Saya di sini berkomitmen sebagai Bunda Literasi, saya siap. Apa yang saya bisa bantu, insya Allah semaksimal mungkin saya bisa bantu. Saya Bunda Literasi yang ada di Provinsi Maluku, tanggung jawab saya 11 kabupaten kota, tapi saya nggak akan mungkin bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh ibu-ibu yang ada di depan ini. Ya, Ibu Bupati dan Ibu Wali Kota, saya mohon, mari kita bergandengan tangan untuk memajukan literasi yang ada di Maluku ini, untuk anak-anak kita, generasi milenial, generasi muda kita yang ada di Maluku. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan di Katong, siapa lagi? Saya rasa itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Sarif, terima kasih Pak Luki dan juga terima kasih Pak Nus. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Semoga sukses berjalan dari satu kegagalan-kegagalan ini. Enggak kita putus semangat karena semangat itu harus tetap ada. Dan ingat bahwa semangat untuk membangun Maluku ke depan adalah semangat bersama, tidak orang per orang. Demikian Ibu ya. Saya tutup obrolan kita di Talkshow hari ini. Sukses untuk kita semuanya. Salam sehat dan maju terus dunia literasi Maluku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.